Kucing itu mempunyai simbolik atau arti tersendiri dalam kehidupan. Percaya nggak percaya, mereka itu seperti ada misi kepada siapa yang memelihara dirinya. Aku mau cerita sedikit tentang perjuangan aku sampai di titik ini untuk memelihara Anabul. Dulu, waktu aku masih ngekos, aku pengen banget punya kucing. Cuma kosan aku kecil, satu petak, dan kayak belum mampu untuk melihara kucing-kucing ras gitu. Terus akhirnya aku beli sepasang kelinci, sampai kelinci itu bertahan lama, hidup sampai maksimal. Terus aku masih pengen banget yang namanya punya kucing, hebat banget pengen punya kucing. Aku sering-sering story aku sering posting tentang kucing yang lucu. Sampai akhirnya teman kampus aku bilang, ya udah pelihara aja kucing. Ini aku punya kucing, ambil aja gratis. Adeknya itu mau lahiran, jadi dia harus mengurangi jumlah kucing di rumahnya. Aku seneng banget tuh, akhirnya aku punya peliharaan kucing. Aku merawat kucing itu di kosan aku, satu petak. Dan ternyata kayak, oh kasihan banget ya kalau kucingnya, itu kucingnya cowok. Kasihan banget ya kalau nggak punya pasangan. Tapi ya kayak berpikir gitu loh, punya kucing dua, ribet nggak sih cuma kosan satu petak? Memantapkan niat aku punya kucing dua. Ada perjalanan sendiri sih. Sampai akhirnya aku ketemu Zella. Zella ini sekarang umurnya udah tua guys. Usianya mungkin sekitar 8-9 tahun. Dia yang masih survive dari aku masih ngekos sampai aku saat ini. Tapi aku punya histori masing-masing. Dari pergantian kucing aku itu, aku udah gonta-ganti kucing. Karena kucing aku yang pertama yang dikasih sama temen aku itu sempet dicuri orang. Terus aku adopsi lagi. Tadinya aku pengen pacak ke Zella. Ternyata orang yang pacak itu dibilang, ya udah kak bayarin aja. Daripada bolak-balik. Akhirnya aku bayarin tuh kucingnya. Namanya Goldie guys. Terus si Goldie itu mengantarkan aku dari kosan sampai akhirnya aku pindah tempat tinggal di daerah Jakarta Utara. Aku punya kontrakan yang lebih besar, rumah satu. Karena emang aku tuh kayak ngobrol gitu loh sama kucing. Aku kan udah lama di kosan itu kan. Aku nggak mau pindah kalau aku nggak punya tempat tinggal yang lebih baik daripada ini. Minimal bukan standar kosan lah. Zella, Goldie itu berkembang biak, punya anak-anaknya banyak. Terus akhirnya ini banyak pet shop yang kerja sama aku untuk, karena anak-anak Zella itu lucu-lucu. Itu aku punyanya, aku sukanya Persia kan, karena bulunya itu panjang. Ya menarik aja menurut aku. Nah dari situ kayak ngerasa, wah kucing-kucing itu sekarang banyak banget ya. Emang sih anak pertama si Zella itu dia kayaknya bablas gitu loh sebelum aku adopsi Zella. Zella tuh kayak diperkosa sama kucing kampung, tapi anaknya lebih dominan kucing kampung. Rich ini sama Cuan, ini anaknya anak Zella yang pertama. Dan ini sampai sekarang mereka survive sama aku. Kenapa aku pertahankan? Si Rich ini unik. Salah satu kucing yang suka main sama hantu. Bahkan di rumah aku yang dikontrakan, dia selalu mainnya sama hantu. Yang banyak aku punya kucing, aku kayak bilang, kayak next kalau aku mau pindah, aku nggak mau kontrakan deh. Aku pengen punya rumah sendiri, punya catering sendiri, punya ruangan kucing sendiri. Dan alhamdulillah luar biasanya, ya, aku akhirnya punya catering sendiri di samping rumahku. Tanahnya aku bangun ruang kucing, dan ini adalah ruangan kucing aku. Kemarin kan aku suka banget yang namanya Persia. Kemarin kucing aku juga hampir sekitar 20-an kucing yang ada di sini. Mulai dari Persia, Maine Coon, Bengal, BSH, Munchkin, sampai Scottish Fold. Jadi sekarang itu aku mengurangi Persia, kecuali kucing-kucing kesayangan aku. Catering aku udah terdaftar resmi, dan kita pun ada standar pemeliharaannya tersendiri. Dari ruangannya, tempat makannya, minumannya, bahkan jenis-jenis makanannya. Ini sertifikat kucing-kucing aku. Jadi rata-rata pedigree. Untuk makannya pun kalau dibilang maintenance kucing ya lumayan sih kalau kalian nggak effort banget untuk melihara kucing, karena lumayan sih kalau punya catering seperti ini. Dengan kapasitas kucing di bawah 20 itu, satu minggu sekitar 2 jutaan untuk pangannya aja. Pangan sama kebutuhan pasirnya. Walaupun kalau makanan pun kayak mesti aku random gitu, dari yang top plan, royal canin, classic, dan makanan-makanan lainnya. Dan rata-rata kita ngambilnya juga dari BSH yang silsilah keluarganya, keluarga The Winner di WCF. Nah, salah satunya si Dante. Dante juga udah pernah ikut kompetisi sama si Lupitong. Sebenarnya paling gemuk karena dia big bone. Ini biasa juga guys. Terus Cira juga mempunyai perjalanan hidupnya sendiri dari kucing peliharaan Wen yang pertama. Poinnya adalah setiap kucing mengantarkan cerita hidupmu. Seperti aku, setiap perpindahan tempat atau misi yang sedang kujalani, kucing itu akan mengiringi atau menemani dalam hidupmu. Namun ketika misinya sudah kelar, dia akan pergi, baik itu meninggal atau pergi dengan sendiri. Bahkan dia akan meninggalkan kamu ketika misinya sudah kelar. Atau dia bakal memberi tahta atau mahkota atau kepercayaan kepada kucing penerusnya. Next, aku akan bahas tentang rahasia dari kelebihan jenis-jenis kucing lainnya. Jangan lupa follow akun kucing aku, Gestarcat. Dan buat kalian yang pengen adopsi Anabul, baik itu yang pedigree maupun non pedigree, kalian bisa adopsi di sini. Yang mau berkunjung bisa datang ke catering aku yang ada di Bekasi. Salam berkelimpahan selalu.